yang kita bawa, atau kalau yang bawa HP bisa dibuka. Panitia menyodorkan kepada saya bacaan kitab dalam Alkitab di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-43. Untuk kita mau baca dan renungkan pada malam ini. Bagi yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Semua sudah dapat? Sudah. Betul? Ya. Terima kasih. Yang sangka dia belum dapat tapi amin. Ya. Kitab Kejadian 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-34. Jangan ada di antara kita yang berkata, "Wih, panjang lah." Ya. Yang kita baca ini adalah firman Allah. Dan sebentar nanti yang saya sampaikan itu adalah refleksi terhadap kebenaran firman Allah. Karena itu semua kita mesti siap untuk mendengarkan apa kata firman Allah bagi kita. Dalam kitab Kejadian pasal 43 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-34. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.'" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam, sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilapan
Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembali pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin. Juga mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebutkan padaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri.
sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikannya kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia mendengarkan kebenaran firman Allah, setia mendengar, setia memelihara dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam. Salam. Salam. Di paling belakang belum ada suara. Salam. Oh, yang di bagian kanan saya belum ada suara. Salam. Seluruhnya salam. Terima kasih. Sekarang sudah berapa? 9:08. Ya? Jam 9 lewat. Baik. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, adakah di antara kita ada seseorang yang pernah tersakiti oleh orang-orang serumahnya sendiri? Banyak. Banyak ya. Apakah orang-orang yang tersakiti itu sudah pernah berjumpa dengan orang yang menyakitinya? Pernah ketemu ke belum? Ketemu tiap hari? Ya? Dalam rumah dari depan ketemu. Oh, dalam rumah. Oh, dalam rumah. Dalam rumah tiap hari bakal ketemu. Terus sakit rasa di mana? Ya? Di bulu hati. Sakit. Siapapun yang pernah disakiti pasti akan merasa sangat sakit. Apalagi ia disakiti oleh orang-orang serumahnya. Sampai hati. Potong satu bapak, potong satu rumah, tapi lu bisa bikin beta model lagi. Sakit sudah. Apakah ada yang masih setia mengerjakan pekerjaan seperti ini terhadap orang-orang serumahnya? Masih ada di sini? Oh, syukur tidak ada lagi. Saya mau kasih ingat kepada kita, kalau roh yang demikian masih mengikat kehidupan kita, lebih baik segera kita tinggalkan. Saya akan tunjukkan beberapa dasar kitab suci sebentar untuk kita lihat apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita kalau kita masih memelihara roh sebagaimana yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya. Saudara bisa bayangkan, ya, bahwa mereka seolah-olah tidak mengenal dia, bukan sebagai saudara mereka sendiri, lalu membuat cerita bohong dengan membunuh seorang hewan dan jubah kesayangan yang dikenakan kepadanya. Mereka mulai taruh di dalam darah, kemudian bawa dan antar kepada ayah yang menyayanginya dan berkata, anakmu sudah mengalami kematian. Sementara dia ada diletakkan atau lebih kasar lagi dibuang di dalam sumur yang kering. Memangnya dia sampah?
Sampaikan Yusuf itu, sehingga dia diperlakukan dengan begitu keji oleh saudara-saudaranya. Bukankah dia sedang menjumpai mereka dengan membawa makanan? Karena dia berpikir bahwa jangan-jangan mereka sudah mengalami kelaparan di hutan. Itulah sebabnya dia sendirian. Dia miskin, mengalami satu perjalanan panjang. Dan bisa dapat berjumpa dengan mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka ambil dia, lalu kemudian buang. Sebenarnya mereka mau bunuh, tapi ada yang bilang-bilang dia baik yang bunuh. Kota bikin cerita sah. Lalu mereka membuat cerita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kemudian dalam perjalanan waktu, mereka mengangkat dia keluar dari dalam sumur yang kering itu. Lalu mereka jual kepada pedagang-pedagang Ismail. Kemudian pedagang Ismail itu menjualnya kepada orang Mesir. Dalam hal ini kepada Potifar. Bayangkan, Yusuf ini sama seperti ke barang dagangan, barang jualan. Ya. Tapi kita bisa perhatikan di sini, ya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang membuat Yusuf begitu tidak bernilai di hadapannya. Dan kita bisa perhatikan ketika terjadi kelaparan di Kanaan dan saudara-saudaranya mendengar cerita bahwa di Mesir tersedia makanan. Itulah sebabnya mereka pergi pertama kali untuk berjumpa di sana dengan Yusuf. Dan Yusuf tahu bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang jahat terhadap kehidupan mereka. Saya membayangkan bahwa perkara ini jika terjadi di antara kehidupan kita, mungkin ketika kita melihat saudara-saudara kita datang, kita akan berkata, selesai sudah. Supaya kalau ketemu begini lu akan lihat. Itu hari beta belum apa-apa, tapi sekarang lu akan lihat, beta akan main lu sampai lu rosok. Kita bisa perhatikan dari cerita tadi bahwa mereka sudah mulai membayangkan untuk perjumpaan yang kedua ini ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Yusuf untuk kehidupan mereka. Sama sekali memang mereka belum tahu bahwa orang itu adalah Yusuf. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat sejarah perjalanan dari anak muda yang satu ini. Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, dan penderitaan itu pertama-tama didatangkan di dalam rumah keluarganya sendiri. Bayangkan, penderitaan itu pertama-tama dia alami dan datang dari dalam rumah keluarganya sendiri, dari saudara-saudaranya sendiri. Kalau dia mengalami penderitaan itu datang dari orang lain, ya, dari kampung lain, ya, masih bisa kita telan ludah. Ini dia terima penderitaan itu di dalam rumahnya sendiri, dari dalam orang-orang rumahnya. Dan itu terjadi oleh karena ada rasa iri hati yang begitu luar biasa. Mereka melihat bahwa Israel atau orang tua mereka yang bernama Yakub itu begitu mengasihi Yusuf. Dia diberi perhatian yang begitu luar biasa terhadapnya. Dan memang Yusuf itu lahir dari istrinya Rahel yang begitu dia sangat cintai.
Jadi memang ini sebenarnya juga ada kelemahan dari orang tua. Biar perempuan terlalu banyak begitu. Ada yang begitu. Di sini jangan sampai ada yang begitu. Ya. Ada. Ya. Biar perempuan terlalu banyak, ya, itu bisa membuat orang bisa pilih kasih. Orang akan sulit untuk menghitung bagaimana bisa dapat kembali kekayaan terhadap begitu banyak anak-anak yang terlahir, karena hadir begitu banyak perempuan yang mendampingi kehidupan seorang laki-laki. Enak nggak? Enak toh? Lebih dari satu kan enak toh? Tapi kita bisa belajar di sini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dihadirkan oleh Yusuf. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidupnya sebagai seorang laki-laki muda. Saudara bisa bayangkan, ya, bahwa ada satu perempuan yang tinggal bersama-sama dengan dia satu rumah, dan setiap hari mengajak dia, terus mengajak dan mengajak untuk melakukan hubungan sebagai suami istri, sebagai seorang laki-laki dan perempuan dewasa. Yusuf berani katakan tidak terhadap perkara itu. Sekalipun dia terlahir dari tengah-tengah kehidupan keluarga di mana ayahnya memiliki perempuan lebih dari satu orang, tapi dia ternyata tidak mau mengikuti roh yang hadir melalui kehidupan ayahnya, dan begitu dengan mudah untuk membiarkan dirinya untuk mengalami berbagai perbuatan yang tidak kudus di dalam hidupnya. Ini satu laki-laki muda yang sangat luar biasa. Yusuf itu satu anak muda yang lebih takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan lebih dari sekadar kenikmatan di bumi ini. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada sekadar mau mengalami kenikmatan sesaat yang merusak hidupnya dan masa depannya, bukan saja di bumi tapi juga di dalam kekekalan. Karena salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah itu adalah perzinahan. Amin. Ya. Kejahatan ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Itulah sebabnya Yusuf ini sangat takut kepada Allah. Dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan roh perzinahan, dengan bujukan dan rayuan dari istri Potifar. Ternyata dia lebih takut kepada Tuhan. Sementara istri Potifar adalah satu perempuan yang ternyata tidak memelihara kekudusan hidupnya. Dia tidak jaga kekudusan tempat tidur. Coba belajar di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Satu orang kalau sudah dapat, coba dibacakan bagi kita. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang keempat. Di sana bilang apa? Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ya, perhatikan ya saudara. Ingat kepada semua kita yang sudah berumah
sebab telah berdosa kepada Allah. Amin. Karena Keluaran pasal yang ke-32 dan ke-33 berkata, siapa yang berdosa kepada Allah, nama orang itu dihapuskan di dalam kitab Allah. Berarti kita masih bergaya tak putar sana tak putar sini, tapi nama sudah ada lain. Karena itu supaya nama kita tetap tercatat di dalam kitab Allah, kita mesti belajar dari roh yang dimiliki oleh Yusuf. Itu sangat luar biasa. Dan kalau kita perhatikan bagian ini, adik-adik kita memberikan tema merdeka. Luar biasa, anak-anak muda memberi tema untuk kitab Kejadian 43 ayat 1 sampai 34 ini dengan tema merdeka, merangkul dengan kasih. Kalau demikian, sebenarnya pesan yang mau disampaikan oleh anak-anak muda bagi kita sekalian adalah bahwa orang-orang percaya itu mesti hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebab orang-orang yang hidup di dalam dunia ini tapi tidak melakukan kasih di dalam hidupnya, tidak hidup dalam cinta kasih seorang dengan yang lainnya, sesungguhnya dia adalah pribadi yang sedang hidup di dalam kegelapan. Coba baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada kita? Mungkin kita berpikir bahwa kita aman-aman saja, kita biasa-biasa saja, dan kita tetap melibatkan diri di dalam kehidupan yang tidak damai, hidup dalam perseteruan, permusuhan seorang dengan yang lainnya. Tapi apa yang mau difirmankan oleh Allah kepada kita tentang kondisi kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Silakan, kamu sudah dapat. 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Iya, saudara, kalau sekarang ini, hari ini, saudara sedang ada di dalam permusuhan dengan orang-orang serumahmu, dengan tetanggamu, dengan orang-orang di lingkungan di mana kita menjadi bagiannya, kita harus perhatikan dengan baik. Kita sedang hidup di dalam kegelapan. Di sini dikatakan dengan jelas dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, orang yang pikir bahwa dia ada di dalam terang, sementara dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, dengan tidak hidup damai, tidak hidup bersaudara satu terhadap yang lainnya. Ternyata kita sedang hidup di dalam kegelapan. Dan karena itu, Yusuf ada satu anak muda yang tidak mau berperilaku seolah-olah dia ada aman. Dia ada di titik aman. Dia apa yang kurang? Ya. Dia adalah orang nomor 2 di Mesir. Kalau demikian, dari segi materi yang dia punya, tapi yang lebih hebat dari anak muda yang satu ini adalah dia dapat merangkul dengan kasih seluruh saudara-saudaranya yang pernah menganggap dia itu benda mati, barang yang tidak berguna yang mereka buang di dalam sumur, bahkan mereka jual dengan seenaknya. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab apalah artinya dia memiliki segala-galanya di dalam dunia ini dengan kelimpahan material, tapi dia mau membalas
orang-orang yang ada di sekitarmu. Tidak ada guna sama sekali, saudara. Dan ini yang sedang ditunjukkan oleh Yusuf kepada kita. Dia tidak mau melibatkan dirinya dan menjadi pribadi yang sedang hidup dalam kegelapan gara-gara dia masih dendam. Dia masih iri hati. Dia masih menyimpan akar pahit. Karena perbuatan tidak berkenan yang sudah ditunjukkan oleh saudara-saudaranya dan sekarang ada di hadapannya. Dia punya kekuatan besar untuk bisa menghancurkan mereka. Dia bisa membuat hanya mereka punya nama yang kembali di Kanaan. Dia bisa membuat apa yang dikatakan oleh ayahnya Yakub, biar kata dia anak-anak hidup semua, biar kata sendiri saudara apa. Dia bisa membuat itu menjadi kenyataan. Kalau dia mau hidup sebagai orang yang hidup dalam kegelapan, dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Kenapa Yusuf tidak mau melakukan? Karena dia adalah pribadi yang sedang beriman kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang sedang percaya kepada Allah. Dan coba baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada kita sehubungan dengan kita yang berkata bahwa kita mengasihi Allah dalam hidup ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Ulang lagi. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, terima kasih. Barang siapa yang mengasihi Allah, dia harus juga adalah orang yang mengasihi saudaranya, orang yang mengasihi sesamanya. Kalau saudara hari ini adalah orang-orang yang rajin gereja, orang-orang yang rajin mengikuti kebaktian pendengaran iman, orang-orang yang berhimpun dalam kelompok paduan suara vokal grup, orang-orang yang setia mengikuti ibadah-ibadah persekutuan doa. Tapi kalau saudara sedang membenci sesamamu, saudaramu, saudara sesungguhnya adalah bukan orang yang sedang mengasihi Tuhan. Amin. Itu dasar Alkitab yang jelas di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 tadi. Kalau demikian, maka semua yang tengah kita kerjakan itu sia-sia. Kita pasti ingat kehidupan dari Kain dan Habel yang dikisahkan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-4. Dua pribadi yang melakukan ibadah secara bersama-sama. Tetapi sang sulung Kain, ibadah dan korban persembahannya ditolak oleh Tuhan. Sementara Habel adiknya, ibadah dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Kok bisa? Kok bisa begitu? Masa sih dua orang yang sementara bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah, tapi cuma satu yang diterima oleh Allah, sedangkan yang lain diabaikan oleh Tuhan. Coba kita perhatikan itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Untuk kita bisa dapat memperoleh jawabannya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Iya. Jadi ingat, kalau kita rajin beribadah, tapi kita masih terikat
ditolak oleh Tuhan. Kalau saudara sekarang ini sedang terlibat dalam pelayanan, sudah menjadi penatua bertahun-tahun lamanya, sudah menjadi diakan berpuluh-puluh tahun, berperiode-periode dalam gereja, tapi kalau hidupmu masih terikat dengan dosa dan kejahatan, ibadah yang kita kerjakan selama ini ditolak oleh Tuhan, saudara. Itu terbukti. Dua orang pribadi yang melakukan ibadah kepada Tuhan, tapi karena mereka tidak saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan Kain cenderung melakukan berbagai kejahatan di dalam hidupnya. Hari ini kasih persembahan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Dia kembali dari tempat ibadah, dia foe. Dia masih gemar melakukan hal yang jahat. Dan 1 Yohanes 3 ayat ke-12 berkata, dia hidup dalam kejahatan, karenanya persembahannya diabaikan oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah harus berusaha sedapat mungkin untuk kita tidak boleh melibatkan diri kita di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak kudus lagi di dalam kehidupan ini. Anak-anak muda kita mengingatkan kepada kita melalui tema ini, merdeka merangkul dengan kasih. Kita memang harus hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lainnya. Sebab tadi kita sudah dengar di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang mengatakan kepada kita bahwa kalau kita tidak hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, kita sedang hidup di dalam kegelapan. Dan 1 Yohanes 4 ayat 21 tadi telah mengatakan kepada kita bahwa kalau seseorang itu dia katakan dia mengasihi Allah, maka dia juga harusnya adalah orang yang mengasihi sesama umat manusia. Kita ingat pengajaran Yesus di dalam Injil Markus, ya. Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-31 dan seterusnya. Kalau tidak salah, di sana Yesus mengingatkan kepada kita bahwa selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, dua hal yang mesti kita kerjakan secara serius: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, umat manusia. Kepada anak-anak mudaku sekalian, kalian telah menunjuk bagian kitab suci ini untuk kita belajar dari satu anak muda yang hebat dan begitu luar biasa. Ketika dia dikecewakan, dia tidak melakukan sesuatu untuk menyengsarakan dirinya atau membuat dia makin mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Banyak orang yang di dalam dunia ini ketika dikecewakan oleh seseorang dalam hidupnya, dia kemudian cari jalan pintas. Ada anak perempuan yang ketika dikecewakan oleh pacarnya, dia titip baterai kok dia minum. Bah, lu kira lu senter? Ada. Kira senter kok mau pakai baterai? Ada yang dikecewakan, dia ambil obat nyamuk, dia tak. Lu kira lu nyamuk? Sekarang jembatan ini juga. Ada yang pokoknya ambil tali dia gantung diri. Lu kira timbangan di posyandu? Belajar dari kisah hidup dari Yusuf ini. Dia begitu dikecewakan bertubi-tubi. Ketika saudara-saudaranya menganggap dia
begini, kalau dia mati sudah. Dia saudara dosa santri dia mampus dia cerita selesai sudah. Tidak saudara. Dia tetap berjuang. Dan di dalam perjuangannya dia terus mengalami berbagai penderitaan. Setelah dari dalam rumah dia mengalami penderitaan, di luar rumah dia mengalami penderitaan, di penjara dia mengalami penderitaan, di rumah istri Potifar dia mengalami penderitaan, terus mengalami penderitaan. Dan ternyata kalau kita belajar dari kisah hidup dari Yusuf ini, maka setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebuah batu ujian bagi kita untuk menguji apakah kita sungguh-sungguh beriman dan berserah penuh kepada Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu kepada anak-anak muda, kalian adalah generasi masa kini dan masa depan. Kalau dalam perjalanan hidupmu kamu dikecewakan oleh orang tertentu, apakah dalam keluargamu ada orang-orang yang mengenalmu dan mengasihimu tapi kemudian mengecewakanmu dan meninggalkanmu, jangan pernah cari jalan pintas untuk membinasakan hidupmu. Pandanglah kepada Kristus, bahwa Dia adalah penjamin masa depanmu, bukan saja di bumi ini, tapi juga di dalam kekekalan. Amin. Yusuf ternyata tidak mencari jalan pintas dan kemudian membuat dirinya sama sekali tidak laku sebagaimana di dalam pandangan saudara-saudaranya. Tapi dia berjuang dan kemudian Allah mengangkat dia di dalam kemuliaan. Dan setiap orang yang di dalam perjalanan hidupnya dianggap tidak begitu berarti dan terus dibuat mengalami penderitaan, kalau dia tetap memelihara kekudusan hidupnya, perhatian Allah serius bagi orang dimaksud. Amin. Tapi jangan ketika orang membuat kita menjadi kecewa, lalu kemudian tiap hari duduk ngepul asap terus sampai asap yang naik terus. Soalnya tidur malam tadi pikir ini dapur, pikir dapur masak, jadi asap terus yang naik terus. Ya, jangan. Ya. Jangan juga karena penderitaanmu kemudian lawar ulu hatimu, lawar hatimu, jantungmu dengan minuman-minuman keras. Sebaiknya jangan melakukan itu dengan baik. Tetapi menangis di kaki Tuhan dan membawa pergumulan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam hidup kita. Dalam kesaksian kitab suci kita sudah melihat bahwa Yusuf ini dia melihat berbagai penderitaan yang dialami itu sebagai cara Allah untuk menyelamatkannya dan mengangkat dia di dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga dia katakan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, dia bicara dengan saudara-saudaranya ketika dia sudah memperkenalkan dirinya bahwa ini aku. Dan waktu itu pasti dia pun saudara-saudara mulai takut, oh otomatis sudah ternyata ini Yusuf. Tapi dia bilang begini dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang jahat itu menjadi sebuah kebaikan. Ternyata dia mengambil sisi positif dari semua tindakan jahat yang didatangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak hanya mengambil sisi negatifnya, lalu kemudian mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru dia merangkul mereka dengan kasih.
Bahkan Yusuf adalah satu anak muda yang hidup bukan dari harta warisan keluarganya, tapi dia hidup dari pemeliharaan Tuhan semata. Dan pemeliharaan Tuhan yang memberkati kehidupannya begitu luar biasa, dia tidak gunakan untuk dirinya sendiri. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian, dia kemudian mengingatkan kepada saudara-saudaranya bahwa kamu semua tidak boleh ingat lagi kejahatanmu di masa lalu. Tapi sekarang datang, sayalah yang akan menjamin kelanjutan hidup. Dia adalah anak muda yang memelihara kekudusan hidup, dan kemudian menjadi pribadi yang begitu luar biasa diangkat oleh Allah untuk mengalami banyak masa jaya dalam hidupnya. Tapi dia tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk dia menyombongkan diri. Lalu dia menutup mata terhadap penderitaan dari saudara-saudaranya. Dia justru merangkul mereka dengan kasih yang sangat luar biasa. Mungkin ada orang yang bisa bilang begini, lu model itu harus bikin beta menderita, perlu kira kasih lu cek. Mungkin ada di antara kita, mungkin karena begitu marah, terlalu marah, kita bisa luapkan emosi kita. Tapi mari kita belajar dari Yusuf. Dia merangkul saudara-saudaranya dengan kasih. Sangat luar biasa. Kalau kita belajar di dalam pertama Petrus pasalnya yang keempat, di sana kenapa kasih itulah yang ditunjukkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita baca di dalam pertama Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Pertama Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya. Kalau Yusuf tidak merangkul saudara-saudara dengan kasih, dia sudah selesai. Dia sudah terikat dengan dosa. Dan ingat, orang yang terikat dengan dosa terus melakukan itu, nama kita terhapus di dalam kitab Allah. Setiap orang yang masih mengikat dirinya dengan perasaan iri hati, dengki, dan berbagai persetujuan lainnya, kalau kita belajar di dalam kitab suci, maka kalau kita belajar di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, atau juga di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-5, di sana akan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang memelihara roh iri hati, perasaan dengki, menyimpan akar pahit di dalam kehidupannya, dan tidak mau mengasihi sesamanya untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Kebenaran firman Allah menegaskan bahwa kita tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Dan ingat, setiap orang yang tidak mau memiliki cinta kasih dalam hidupnya, maka dia adalah seorang pendusta. Kalau kita belajar di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Dan ingat, orang-orang yang tidak mau mengasihi sesama umat manusia, mengasihi saudaranya, orang-orang serumahnya, dia adalah seorang pendusta. Dan ingat, kalau dia adalah sebagai seorang pendusta, maka sebenarnya dia menjadi bagian dari bapa dusta, yaitu bapa segala dusta. Itu siapa? Iblis. Ya. Baca
di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-24. Jadi ingat bahwa hal-hal yang sedang kita lakukan yang menggiring kita untuk hidup dalam perseteruan, permusuhan, dan tidak hidup dalam cinta kasih, sebenarnya perkara-perkara kehidupan seperti itu sedang mengelompokkan kita menjadi kelompok dari dan bagian dari bapa dusta, yaitu iblis. Karena itu, supaya kita tidak menjadi bagian dari bapa dusta, yaitu iblis, sehingga kita tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah, kita sudah harus berhenti dengan perilaku-perilaku hidup yang demikian, yang tidak kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu malam ini masing-masing kita bisa dapat berefleksi untuk bisa mengenal diri kita, merenungkan apa yang selama ini sedang kita kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kita kepada tetangga kita. Apakah kita telah hadir sebagaimana Yusuf yang hadir untuk merangkul saudara-saudaranya dengan kasih yang begitu luar biasa, karena dia sadar bahwa dengan cinta kasih itu dia bisa memutuskan rantai dosa dari saudara-saudaranya dan dirinya. Ingat, jangan terus memperpanjang rantai dosa dengan tetap memelihara roh kebencian dan iri hati di dalam kehidupan kita. Putuskan segala rantai itu dengan benar-benar hidup dalam cinta kasih seorang dengan yang lainnya. Ini harus kita kerjakan karena Yesus Kristus telah mengerjakan itu bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari segera lepaskan diri kita dari ruang kegelapan, karena kita masih memelihara roh iri hati, akar pahit dan roh kebencian. Hidupkan roh cinta kasih dalam kehidupan kita untuk mengantarkan kita untuk hidup di dalam terang Tuhan. Sebab dengan kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita sedang memutuskan rantai dosa yang sedang begitu kuat mengikat kehidupan kita. Yusuf telah memutuskan rantai dosa itu dengan merangkul saudara-saudaranya dengan penuh cinta kasih. Dan itu membuat namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita semua pasti bisa. Karena itu, biasakan diri untuk hidup dalam cinta kasih. Dan lepaskan diri kita dari roh kebencian dan permusuhan di dalam hidup ini, supaya kita tidak memperpanjang rantai dosa dan kita masuk bagian dalam kelompok sang bapa dusta, yang iblis, yang akan mengantarkan kita pada kematian kekal. Mari saya undang para pemusik dan WL, kita mau angkat pujian Suaramu Ku Dengar. Untuk masing-masing kita, di saat kita mendengarkan pujian Suaramu Ku Dengar, masing-masing kita bisa dapat berefleksi, mengenal diri kita, dan ambil keputusan untuk bisa segera tinggalkan hari-hari hidup kita. Saya persilakan Mama Ance untuk masuk di altar ini bersama dengan kita untuk masuk dalam altar call, untuk kita mau menyanyikan pujian Suaramu Ku Dengar memanggil diriku.
mari bapak mama, anak-anak, baik yang kecil maupun yang besar, mari lebih sungguh dalam Tuhan. Tenangkan hatimu, bicara dengan Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Tuhan sedang memanggil saya dan saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan sedang menginginkan untuk kita dipulihkan malam hari ini. Tuhan sedang menginginkan malam hari ini ada perubahan besar dalam lingkungan kita. Tuhan sedang meminta agar kita lebih setia dalam melayani Tuhan. Tuhan sedang meminta agar ada perubahan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan sedang menginginkan agar permusuhan di antara kita dihentikan untuk menanti kemuliaan Tuhan. Mari dengan tenang masing-masing kita bicara dengan Tuhan. Jika ada kepahitan dalam kehidupan saya dan saudara malam hari ini, di tempat ini kita bawa perkara itu dalam Tuhan. Kita serahkan di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan menyelesaikan. Jika kita sedang mengalami ketidakdamaian di antara hidup dalam keluarga, terhadap sesama tetangga saudara, malam hari ini Tuhan inginkan, mari merangkul dengan kasih, hidup dengan merdeka di dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu saya dan saudara untuk hidup dalam hubungan ketidakdamaian sejahtera. Tapi mari tenang, bawa perkaramu dalam Tuhan, serahkan pada Tuhan. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dalam menghadapi setiap situasi, baik itu sakit penyakit, baik itu dalam pergumulan untuk masa depan anak-anak, baik itu pergumulan untuk mencari pekerjaan, baik itu pergumulan untuk kita menghadapi sakit penyakit, tantangan-tantangan lainnya yang tidak kita bisa dan mampu untuk menghadapinya. Malam hari ini, kalau Yusuf dan saudara-saudaranya bisa dipulihkan Tuhan, kalau Yusuf sementara berada dalam perbaikan yang dibuat oleh Tuhan, mari saya dan saudara tanggalkan keegoisan kita, tanggalkan setiap kesombongan kita, angkat semua itu jauh daripada kehidupan kita. Jika kita ingin melayani dengan sungguh-sungguh, jika kehidupan kita ingin menjadi berkat di mana kita berdiri, secara khusus malam hari ini di tempat ini, di lingkungan 5 ini, kami mau Tuhan pulihkan tempat kami. Kami mau Tuhan kuasai kami dengan kuasa-Mu, agar dimanapun kami berada, di situ kami berdiri menjadi pangkalan kesaksian. Hamba Tuhan telah berhenti berbicara malam hari ini, tapi kami mengundang Roh Kudus masuk dalam hati-hati kami masing-masing, baik sebagai anak-anak, sebagai orang muda, sebagai orang tua, sehingga kami tidak sekedar hadir malam hari ini sebagai rutinitas atau sebagai penonton malam hari ini Tuhan, tapi kami hadir, kami rindu dipulihkan, kami rindu diberkati, kami rindu untuk diselamatkan. Kami mohon Tuhan, pemulihan bisa terjadi bagi Yusuf dan saudara-saudaranya, dan kami sangat merindukan itu Tuhan. Tapi jika malam hari ini saya dan saudara masih terintimidasi oleh karena keangkuhan dan kesombongan, tidak mau berdamai satu dengan yang lain, antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak-anak, antara hidup bertetangga satu dengan yang lain, malam hari ini jangan lihat ke kiri dan ke kanan, tapi mari tenangkan hatimu, minta Tuhan mengubahnya, dan percaya ketika Yusuf dipulihkan malam hari ini, cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi Tuhan sedang berkarya malam hari ini buat keluarga besar lingkungan 5 di sini. Mari Tuhan menolong kami. Mari Tuhan, Engkau berkuasa bagi kami semua. Respon dari firman Tuhan ini, kami mau berubah Tuhan. Kami mau hidup mengandalkan Tuhan. Kami mau meninggalkan kehidupan kami yang lama, dan kami mau berubah untuk menuju ke masa depan yang Tuhan beri. Mari Tuhan tolong kami ya Bapa. Kami lemah ya Tuhan.
Kami tidak berdaya Tuhan. Tapi malam hari ini, sekali lagi kami minta, biarlah kuasa Allah menaungi kami semua, menolong kami, menjamah hati kami malam hari ini. Mari Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, jangan diamkan diri kita masing-masing dikungkung oleh kuasa iblis yang mengintimidasi dan menekan saya dan saudara, membuat kita tidak damai dalam hidup ini, membuat kita saling membenci satu dengan yang lain, membuat kita tidak mengasihi satu dengan yang lain. Tapi mari, biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh membuat satu perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita bersatu di dalam kasih Kristus. Tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatukan kita di dalam lingkungan ini, Tuhan mau kehidupan kita satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini Engkau melihat kami semua yang datang di tempat ini, bukan hanya sementara mengikuti program daripada pemuda, bukan Tuhan, tapi kami sedang membawa diri kami ke hadirat. Kami sedang memberikan diri kami untuk melayani-Mu. Kami sedang menginginkan perubahan besar terjadi bagi lingkungan kami, bagi diri kami masing-masing, bagi keluarga kami, bagi sesama kami. Mari kita angkat pujian, suara-Mu dengar. Ketika suara Tuhan kita dengar, jangan keraskan hati kita, tetapi mari buka hati kita, terima kuasa Tuhan. Tuhan mau melawat saya dan saudara. Tuhan mau memberikan perubahan besar terjadi bagi kita semua. Masing-masing kita dengan setengah suara kita angkat pujian ini. Jangan memandang ke kiri, ke kanan, muka belakang, tapi tenang dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah hadirat Allah malam hari ini bekerja dengan dasarnya untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara. Jangan biarkan suara Tuhan berlalu, tapi dengarlah suara Tuhan. Dengarlah panggilan Tuhan sedang memanggil saya dan saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari datanglah selagi ada kesempatan. Mari datang kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan saya kesempatan dan saudara kesempatan. Tuhan masih memberikan saya kekuatan dan kemampuan. Jangan tunda waktu itu, karena waktu itu akan berakhir. Waktu itu akan pergi, tetapi kuasa Tuhan itu akan menolong kita. Mari Bapak Mama dikasih Tuhan, sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari di tempat duduk masing-masing, dengan setengah suara yang menaikkan pujian ini, dan mengarahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sedang berkarya saat ini untuk mengubah kehidupan saya dan saudara. Ini kami Tuhan, Engkau memanggil saya dan saudara. Mari Tuhan Engkau menolong kami Bapa, karena kami mau diubahkan Tuhan. Ikut kota Engkau telah menderita, Engkau tersalib untuk menolong kami, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan.
mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami tidak menyimpan firman dengan baik. Kami mencoba dengan mengartikan lebih luas dengan pikiran kami manusia. Kami mohon Tuhan ampuni kami, kasihani kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami Bapa. Malam hari ini kami mau merdeka Tuhan. Kami mau merangkul satu dengan yang lain. Kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kami lemah tidak berdaya Bapa. Kami mohon kuasa-Mu, hadirat-Mu pada saat ini datang memenuhi kami. Mari tenangkan hati kita. Dan saya mengundang setiap majelis penatua diaken untuk mengambil sikap berdiri. Tuhan, ini kami yang dipanggil sebagai penatua diaken pengajar. Kami ada di hadirat-Mu. Siapakah kami yang terlalu hebat Tuhan? Kami lemah, kami tidak berdaya. Kami ada dalam keadaan saling membenci satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami. Engkau memilih kami, menetapkan kami di gereja-Mu, mewakili lingkungan ini Tuhan. Inilah kehidupan kami. Jangan biarkan iblis menipu kami, mengintimidasi kami, sehingga kami hidup tidak dengan damai. Kami hidup dengan saling membenci satu dengan yang lain. Kami tidak berada dalam satu kondisi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Malam hari ini Tuhan, kami yang berdiri sebagai penatua diaken pengajar, Tuhan lihat kami, selidiki hati kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Engkau yang berkuasa malam hari ini. Tidak secara sengaja anak-anak kami, pemuda kami pada malam hari ini mengangkat sebuah tema yang begitu luar biasa untuk menyadarkan kami Bapa. Tolong kami Tuhan. Kami tidak sekedar melayani, kami tidak sedang memberi diri, kami tidak sekedar untuk dipandang orang Tuhan, tapi kami mau lebih sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Kami mau dipanggil oleh Tuhan. Ketika suara Tuhan memanggil kami mau merespon, kami mau berubah, kami mau dipulihkan Tuhan malam hari ini. Selidiki hati kami Tuhan. Kalau Tuhan memilih kami di garda depan di gereja-Mu, tolong kami Bapa yang berdosa ini, yang tidak berdaya ini, dalam kondisi dan keadaan kami, terkadang kami jatuh di dalam dosa. Kami kurang mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, satu persatu kami penatua diaken pengajar, Tuhan dari atas ketinggian-Mu melihat kami, meneliti sejauh mana kami sedang berpikir, sejauh mana kami sedang memberikan diri kami kepada-Mu, sejauh mana kami berkomitmen untuk melayani-Mu Tuhan. Apakah sekadar kami hanya mau dipandang orang, dilihat orang, bahwa kami bisa berdiri di garda depan? Tuhan, jika itu yang kami lakukan selama ini, ampuni kami Tuhan. Ajar kami Bapa, agar ketika kami diberikan kesempatan untuk melayani-Mu, kami tidak menyia-nyiakan waktu itu. Kami tidak memberikan diri sekedar ada di sana, tapi kami mau lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Kami mau lebih dalam untuk mengenalkan Tuhan Bapa. Tolong kami ya Tuhan. Kami siap malam hari ini. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, Engkau yang punya langit dan bumi. Engkau yang melihat hati-Mu. Para penatua diaken dan pengajar, di malam hari ini, di lingkungan ini, kami mau berkomitmen untuk ada di hadirat-Mu. Kami mau lebih sungguh-sungguh melayani-Mu. Kami mau lebih merespon untuk bekerja lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jika Tuhan mendapati kami lemah, kami memandang sepele tentang pekerjaan pelayanan ini, kami hanya memakai pelayanan ini sebagai alat biasa. Tuhan, malam hari ini, tolong kami, ampuni kami, kasihani kami, layakkan kami Tuhan, agar kami benar-benar bukan sekedar ada pada malam hari ini dan seterusnya, tapi benar-benar kami mau Tuhan untuk mendengar suara Tuhan memanggil kami, karena Tuhan telah menebus kami dengan harga yang sangat mahal. Terima kasih Bapa. Semua pergumulan kami sebagai penatua diaken, pengajar, kami taruh dalam tangan Tuhan. Jika kami yang masih tidak komitmen, kami masih malas, kami masih melihat satu dengan yang lain
kami layakan kami. Karena jujur kami tidak mampu melakukan tugasmu. Dan kami sedang ditipu, diintimidasi oleh kuasa iblis yang membuat kami sombong, egois. Kami tidak mau bersatu di dalam mengangkat pelayanan ini. Kami memandang pelayanan ini terlalu rendah, Tuhan. Ampuni, kasihani kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami sebagai penatua diaken pengajar, kami mempertaruhkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan akan berkuasa dalam hidup kami. Dan kami akan berubah dalam pelayanan kami untuk lebih dahsyat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua pergumulan daripada penatua diaken pengajar ke dalam tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mengundang para pemuda yang siap bekerja untuk Tuhan. Silakan berdiri dan para majelis duduk. Para pemuda yang siap untuk terus maju dalam kondisi apapun, tidak mengkhianati Yesus, dalam kondisi apapun tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan, dan dalam kondisi apapun tidak akan menggantikan Tuhan dengan yang lainnya. Malam hari ini Tuhan, mereka sampai datang dan berdiri di hadirat Tuhan. Mereka sedang ada dalam pengakuan mereka kepada Tuhan. Mereka sedang berjanji dengan Tuhan. Mari berjanji dengan Tuhan. Jika kau ingin dipulihkan dalam masa depan, cita-cita dan harapanmu, bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan dirimu selagi muda untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena waktumu adalah waktu Tuhan. Mari serahkan masa depan dan cita-citamu kepada Tuhan. Serahkan setiap tugas tanggung jawab pelayananmu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memimpinnya. Jangan biarkan engkau memimpin perjalanan hidupmu sendiri. Dan jangan biarlah engkau merancang perjalanan hidupmu sendiri, hai anak muda. Tetapi bawa dirimu kepada Tuhan. Bawa dirimu untuk terus menyerahkan kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang memberikan masa depan yang cerah. Dia Allah yang merancang masa depan yang penuh dengan harapan. Dialah Allah yang tidak pernah mengecewakanmu. Sekalipun dunia mengecewakanmu di masa muda, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu ada di setiap sisi kehidupanmu. Engkau ada dimanapun dia berada ketika engkau mengandalkannya. Mari Bapa, engkau berkuasa atas anak-anak muda ini yang telah berdiri untuk menyatakan komitmen malam hari ini bahwa mereka ingin merangkul satu dengan yang lain. Mereka tidak saling melepaskan. Mereka ingin saling mencintai satu dengan yang lain dalam pelayanan Tuhan. Mereka ingin memberikan diri untuk melayani lebih dalam Tuhan. Mereka tidak ingin menukarkan iman mereka dengan apapun, tapi mereka ingin selalu dan senantiasa melayani-Mu selagi mereka hidup kuat dan sehat. Berkuasalah atas anak-anak muda ini Bapa. Mari menolong mereka. Menjadi bagian pergumulan yang terpenting sekalipun, Tuhan ada untuk menolong mereka. Beri kekuatan, karena kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah perancang kehidupan akan menolong anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Mungkin mereka sedang berdoa untuk orang tua mereka. Mungkin mereka sedang berdoa untuk masa depan mereka. Mungkin mereka sedang berdoa untuk pendidikan mereka. Mungkin mereka sedang berdoa untuk pekerjaan mereka. Tuhan, malam hari ini kami mohon, kuatkan mereka, mampukan mereka. Berkuasalah atas setiap apa yang mereka rencanakan. Karena mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau, tetapi Tuhan sangat mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkatilah usia mereka selagi muda Tuhan. Berkuasalah atas kehidupan mereka. Mereka mau mengaplikasikan kehidupan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka diberikan talenta masing-masing yang Tuhan anugerahkan. Tuhan menolong mereka agar talenta itu disatu padukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua pergumulan anak-anak muda ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Anak muda kembali duduk. Dan kami berdoa buat orang-orang yang sakit. Bagi Bapak Mama ataupun anak-anak yang sakit, saya undang berdiri. Sambil berdiri, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Pada malam hari ini Allah sedang peduli padamu. Bawa
tangan yang bagian tubuh yang sakit akan didoakan oleh Bapak Pendeta malam hari ini. Persiapkan dirimu, kuatkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan berkuasa bagi hamba Tuhan yang mendoakan, dan Tuhan sendiri berkuasa bagi anak-anak Tuhan yang siap menerima pemulihan dalam rasa sakitnya, yang siap untuk dipulihkan, disembuhkan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini kami berserah. Kami mempertaruhkan semua orang tua kami yang datang oleh karena rasa sakit mereka, pada bagian tangan, bagian sakit mereka Tuhan. Tangan mereka sedang diletakkan pada saat ini Tuhan. Kami mohon dari Yesus ada di sana untuk menolong dan memulihkan. Bapak Pendeta akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di sini kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang tengah bergumul dengan penderitaan sakit mereka. Di antaranya adalah Ibu Leba Raja, Bapak David Saiputa, Ibu Ratna Taib, Ibu Toab, Oma Koryosef, dan Bapak Martin Indu. Juga untuk semua umatmu yang hari ini, malam ini ada di sini, yang sedang terikat oleh satu jenis penyakit tertentu, baik yang sudah mereka alami dalam waktu yang panjang, ataupun yang baru hari-hari terakhir ini mereka rasakan. Di sini kami meminta kepadamu Bapa, tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Kuasa penyakit yang sedang mengikat kehidupan mereka kami minta kepadamu, ya Dokter Agung, bukalah pintu anugerahmu dan perkenankan urapan ilahi itu turun dan memberi urapan khusus kepada umatmu sekalian, supaya di dalam urapan Tuhan itu kuasa-Mu mengalir, membasuh dan melepaskan mereka dari ikatan sakit penyakit. Biarlah malam ini mereka merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak hanya ribuan tahun yang lalu yang Tuhan berkarya dengan dahsyat untuk memberi pemulihan, hari ini dan malam ini kami juga percaya Tuhan hadir untuk bisa dapat menolong kekasih-kekasih kami ya Bapa. Dan kepada mereka yang mengalami penderitaan dan sakit itu merupakan duri dalam daging, sebagaimana yang pernah dialami juga oleh Rasul Paulus, maka kuatkan iman percaya umatmu untuk menghadapi keadaan ini. Terima kasih Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya malam ini umatmu tidak kembali dengan kosong, tapi mereka kembali dalam urapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami mau berdoa untuk anakmu, anak Daniel Saiputa yang mengalami ulang tahun yang ke-7. Juga semua kami yang masih mengalami kehidupan sampai malam ini. Ini adalah tanda ajaib. Karena itu biarlah hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan akan kami isi dengan perkara-perkara yang bernilai dan yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sesaat sebentar nanti kami akan mengakhiri ibadah kami di sini. Kami akan pulang sebentar, tapi kami mau berdoa semua kami yang hadir dengan berbagai pergumulan hidup kami, anak-anak muda kami, orang-orang tua kami, para pemimpin bangsa kami, pemerintah di kelurahan kami, pimpinan gerejamu, seluruhnya kami berdoa. Biarlah semuanya ada dalam urapan Tuhan dan bergandengan tangan untuk mengangkat pelayanan. Dan semua mereka yang terikat dengan berbagai-bagai beban kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus, kelepasan biarlah menjadi bagian bagi hidup mereka sekalian. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kalau kita yang percaya kita katakan amin.